Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teknisi Seberang. Ya, kali ini di tangan saya ada HP Xiaomi Redmi 5 ya, dengan kondisi mati total. Di cas pun tidak ada respon sama sekali, tidak ada tanda-tanda tampilan di layar ya, atau getar pun juga tidak ada. Dan juga kondisinya sudah seperti ini ya, back covernya sudah terlepas, sepertinya lemnya sudah mulai kering. Jadi konsumen datang dan membawa HP ini dengan kondisi mati total. Katanya tiba-tiba mati pada saat dicas. Jadi tidak tahu kenapa tiba-tiba HP-nya mati sendiri. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita bongkar HP-nya ya. Kita cek lebih lanjut. Untuk prosesnya silahkan disimak video kali ini ya lor ya, disimak sampai selesai, jangan di skip. Untuk mempersingkat waktu, untuk video pembongkarannya ini saya percepat ya. Untuk proses selanjutnya, nah ini sepertinya kabel antenanya juga putus ya. Oke lah, nanti saja kita fokus dulu di HP-nya yang kondisi mati ya, kita hidupkan dulu. Untuk proses selanjutnya ini kita akan coba colok di komputer ya dengan menggunakan kabel data, karena sering sekali ya kondisi mati total seperti ini itu terjebak di 9008. Kita coba colok di komputer, kondisi HP mati ya. Dan benar sekali ya, ini terbaca 9008 tanpa dilakukan test point. Kalau semestinya HP dicolok komputer itu tidak terbaca 9008 tanpa, atau kalau kita colok komputer itu harus di test point dulu sehingga bisa terbaca di mode 9008. Jadi ini dipastikan MMC nya bermasalah ya. Jadi kita akan coba lepas IC MMC nya untuk memastikan apakah MMC nya dalam kondisi baik atau sudah rusak ya. Ini proses untuk melepas atau mengangkat IC MMC nya ya. Mohon maaf untuk videonya terhalang dengan tangan ya, karena saya merekamnya dari atas, jadi sehingga gambar IC nya atau posisi IC nya sehingga tertutup dengan tangannya. Mungkin di video-video selanjutnya nanti direkam di bagian samping ya, sehingga proses pengangkatan IC bisa terlihat dengan jelas. Setelah IC MMC terangkat, kita bersihkan atau kita ratakan timah-timah sisa dari IC itu ya. Kita rapikan, kita ratakan sehingga nanti proses pemasangannya lebih mudah ya.
Untuk proses pengangkatan IC ini supaya dilakukan dengan hati-hati ya lor ya, karena kalau tidak hati-hati bisa mengakibatkan jalur yang ada di PCB itu bisa ikut terlepas ya, atau juga bisa kalau panasnya terlalu tinggi bisa mengakibatkan IC MMC tersebut mati atau tidak terbaca di komputer ya. Nah, setelah IC-nya kita bersihkan ya, langsung kita akan cetak kaki-kaki IC-nya dengan menggunakan plat BGA ya, dan juga dengan timah pasta. Yang kita gunakan plat BGA yang sesuai dengan kaki IC-nya ya. Untuk IC ini kita menggunakan IC BGA 221 ya. Nah, kita paskan bagian kaki-kakinya dengan yang ada di platnya, lubang-lubangnya supaya kita paskan ya. Nah, setelah pas langsung kita kasih timah pasta lalu kita ratakan ya. Untuk proses pemberian timah ini ya jangan terlalu ditekan ya lor ya, karena kalau ditekan terlalu keras nanti kaki-kakinya timahnya bisa meluber ke bagian samping-sampingnya. Nah, saya biasanya untuk meribol atau cetak ulang kaki IC ini di settingan blower 280 ya, 275-280 biasanya, dengan anginnya itu di 0 atau 1 kalau di blower quick 857D. Intinya anginnya yang paling kecil. Untuk proses pencetakan IC ini ya butuh teknik ya lor ya, atau pengalaman yang sering kita lakukan gitu. Kalau tidak biasa ya otomatis agak kesulitan ya, ini perlu latihan ya. Oke, setelah kaki-kaki IC berhasil kita rebol, kita cetak ulang kembali. Untuk selanjutnya kita akan tes dengan menggunakan UV box ya, apakah IC ini masih dalam kondisi baik atau sudah mati ya. Oke, maka pertama kita buka IC UV box nya di bagian MMC ya, MMC toolbox. Lalu kita pasang di soket UV nya, lalu kita identify MMC ya. Kalau seperti ini berarti kondisi IC MMC nya sudah mati ya lor ya, atau tidak terbaca lagi di UV box. Kita coba sekali lagi, identify MMC. Ya sama saja ya lor ya, berarti sudah kita pastikan untuk IC MMC nya kondisinya sudah mati ya, atau koit. Jadi sudah tidak bisa kita gunakan lagi IC MMC nya. Untuk selanjutnya ya, kita siapkan IC MMC yang clean RPMB ya lor ya. Untuk kali ini saya menggunakan IC MMC dengan kode KMGD ya.
dengan speknya yaitu 3 RAM 3 internal 32 GB. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan, kita iris dulu MMC-nya supaya data-data yang ada di MMC tersebut sudah kosong ya. Jadi MMC benar-benar dalam kondisi fresh. Ya, setelah melakukan iris berhasil, lalu kita masukkan file engineering ya, engineering ROM, untuk memudahkan kita dalam membuat atau menuliskan emailnya ya. Jadi fungsi kita meng-flash dengan engineering ROM itu setelah kita flash dengan engineering ROM, maka HP akan terbaca di diag mode ya. Karena kalau kita akan menulis email itu HP harus dalam kondisi terbaca di diag mode. Nah, setelah kita masukkan file engineering ROM-nya, kita masukkan raw program dan patch 0-nya, lalu kita klik flash ya. Untuk flashnya kita masuk di tab factory image ya lor ya. Kita tunggu proses flashingnya sampai selesai ya lor ya. Untuk mempersingkat waktu, video akan saya percepat ya. Proses flashingnya sudah berhasil ya lor ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita pasang IC MMC yang sudah kita isi dengan file engineering. Kita paskan dengan kaki-kaki yang ada di papan PCB ya lor ya, jangan sampai terbalik. Posisi kakinya, karena kalau terbalik ya otomatis tidak akan terbaca ya MMC-nya ya. Bisa-bisa nanti malah menimbulkan masalah yang baru lagi. Ya, setelah proses pemasangan IC sudah selesai, IC sudah terpasang di papan PCB. Selanjutnya kita dinginkan mesinnya ya lor ya. Bisa dengan menggunakan kipas atau kita diamkan beberapa saat sampai IC-nya benar-benar dingin ya lor ya. Lalu kita bersihkan sisa-sisa fluk yang ada di sekitaran IC. Setelah benar-benar terpasang, kita tes apakah konslet atau tidak ya. Ini untuk memastikan bahwa pemasangan IC sudah benar-benar presisi. Kalau kita tes masih ada konslet ya, berarti pemasangan IC-nya ada bermasalah ya, atau kurang pas, atau mungkin kaki-kaki IC antara satu dengan yang satunya itu menyambung sehingga mengakibatkan mesinnya konslet ya. Nah, untuk proses selanjutnya ini
Soalnya nanti akan disambung di video selanjutnya ya lur ya, karena masih ada beberapa langkah lagi yang harus dilakukan. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian ya lur ya. Semoga menambah manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Terus dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.